Bismillahirrahmanirrahim. Ciri orang munafik yang Allah sebutkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Dan apabila kamu melihat mereka hai Muhammad, orang-orang munafik, maka tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Mereka suka merawat tubuh menggunakan pakaian yang indah. Dan jika mereka bertutur kata, ini saksi bahasan kita, kamu mendengarkan perkataan mereka. Karena mereka coba menyusun dan mengelola kosa-kosa kata itu sehingga membuat orang-orang pada kagum. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan pada mereka. Maksudnya mereka walaupun tampan, bersih ataupun perempuannya cantik tidak akan ada manfaat itu buat mereka. Walaupun tutur katanya indah, karena mereka hanya seperti pohon saja. Atau batang pohon ya. Dan mereka selalu ketakutan dengan setiap teriakan. Mereka mengira kalau ada panggilan untuk berjihad, untuk memerangi, mereka pikir mereka akan diperangi. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimana mereka sampai dipalingkan dari kebenaran. Kita bukan sedang membahas kasus orang-orang munafik ya, atau tentang mereka. Tapi Allah menekankan dalam ayat ini, dan Syekh Muhammad bin Wahab ingin menitik beratkan kalimat wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Dan kalau mereka berkata, kau pasti akan kagum dan tertarik dengan kosakata mereka. Nanti kita paparkan panjang lebar masalah itu ya. Ini baru pembukaannya. Dan di dalam hadis yang diangkat oleh beliau, ini riwayat Ibnu Umar dan dihasankan oleh Tirmidzi di nomor 2853 secara marfu, Innallaha yabghadul baligha minar rijali alladhi yatakhallalu bilisani kama tatakhallalul baqarah. Sesungguhnya Allah membenci sekali yang berlebihan dalam kefasihan di antara para lelaki yang memutar lisannya untuk menampakkan kefasihannya seperti sapi yang sedang makan. Ya, makna hadisnya adalah ada orang dia kalau bicara normal, dia santai saja, maka mimik mulutnya biasa. Ada orang karena ingin berlebihan, seakan-akan nanti dia fasih, kosakatanya bagus, atau mungkin kadang-kadang dia selipkan bahasa-bahasa yang tidak semua orang ngerti. Seperti sapi kalau lagi mengunyah, ya mulutnya terbuka dan sering digoyangkan ke kiri kanan. Begitu perumpamaan yang Nabi SAW gambarkan. Hadis ini ya, sudah merincikan makna ayat tadi sebenarnya secara zahir ya, bahwasanya yang sedang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Wahab adalah masalah tasyadduq, orang yang coba merekayasa kosakatanya berlebihan sehingga akhirnya orang pun jadi kagum dengan dia. Dengan cara nanti akan kita rincikan contoh-contoh masalah tasyadduq itu dan apa istilahnya dalam agama yang lain, dengan cara memperindah supaya bisa menarik hati orang. Tentu dalam hal yang negatif, nanti kita akan bahas itu insyaAllah. Juga Syekh Muhammad mengangkat dalil yang lain dari Abu Hurairah secara marfu. Ini riwayat Abu Daud nomor 5006. Hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani, tapi di sini diangkat oleh Syekh Muhammad bin Wahab, yaitu man ta'allama sarfal kalam liyasrifa bihi qulubar rijal awin nas lam yakbalillahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adla. Barang siapa yang mempelajari ilmu bicara yang lebih dari kebutuhan sehingga membuat orang kadang-kadang sulit menangkap dia ngomong apa orang ini, karena kosakatanya terlalu tinggi ya. Dengan kadang-kadang bahasanya kalau kita dengar seperti bahasa Indonesia tapi bukan bahasa Indonesia ya. Karena direkayasa, dibuat berlebih-lebihan untuk menarik hati-hati para lelaki atau manusia supaya orang jadi mau ya tertarik dengan dia. Maka Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat amalan yang wajib dan juga amalan yang sunnah. Dan dalil yang diangkat juga yang lain oleh Syekh Muhammad rahimahullah, seperti biasa saya bacakan dulu baru saya akan berikan penjelasan lebih jauh insyaAllah.
Dalam riwayat Ahmad dari Muawiyah radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladziina yushaqqiquna al-kalama tashkika syi'r. Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang berusaha mencari pembicaraan yang paling bagus, ya, sebagaimana pada syair. Tapi hadis ini yang terakhir ini adalah hadis riwayat Ahmad nomor 16357, cuma didhaifkan oleh Syekh Albani tentunya. Yang kita pegangnya adalah hadis dari riwayat Tirmidzi yang dihasankan, yang orang memperindah kosakatanya berlebihan sehingga seakan-akan dia ucapkan satu kata tapi bukan itu. Ya, ya sebenarnya maksudnya A, tapi dia menggunakan kosakata yang berlebihan sehingga akhirnya orang seakan-akan menangkapnya B. Padahal sebenarnya itu yang dimaksudkan, cuma untuk menarik perhatian orang saja. Berlebih-lebihan dalam mengatur mimik mulutnya atau kosakatanya. Dan ini disebutkan oleh beliau di riwayat Imam Bukhari, Ibnu Umar meriwayatkan secara marfu, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan itu ada sejenis sihir. Hadis riwayat Bukhari. Artinya bisa sampai menarik perhatian orang. Baik teman-teman sekalian, ini yang diangkat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Saya akan coba rincikan, saya coba telusurin kira-kira bagaimana cara menangkap pemahaman masalah tasyadduq ini. Ya. Maka saya menemukan ada beberapa riwayat yang mungkin menyerupai itu. Dan tadi kebetulan saya menanyakan langsung via WA kepada Syekh Ali Hilabi tentang apakah ini maknanya sama, yaitu al-mutanatti'un. Sama tadi at-tasyadduq itu yang disebutkan dalam buku kita tasyadduq. Ada makna lainnya enggak? Ternyata riwayat Imam Ahmad dalam sebuah hadis bunyinya begini. Imam Ahmad meriwayatkan bahwasanya, langsung saya ke sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ala halakal mutanatti'un thalath marrat. Sesungguhnya telah binasa al-mutanatti'un. Nabi ulangi sebanyak 3 kali. Apa itu mutanatti'un? Ini hadis tentu disahihkan oleh Syekh Albani dan sahih menurut banyak sekali perawinya, ya, yang mungkin saya tidak perlu sebutkan semuanya, tapi Imam Muslim juga menyebutkan ini, Abu Daud juga menyebutkan dan yang lainnya. Kita masuk ke makna dulu. Apa itu mutanatti'un yang Nabi bilang binasalah mereka? Al-Khattabi menerangkan bahwa al-mutanatti' adalah sebutan bagi orang yang berdalam-dalam dan memaksakan diri dalam membahas sesuatu. Serupa dengan metode ahli kalam atau para filosof atau ilmu filsafat. Mereka selalu membicarakan dan menyelami perkara yang tidak bermanfaat, serta menekuni apa yang akal-akal mereka tidak mampu mencapainya. Ini salah satu penjelasan. Dijelaskan dalam kitab Fathul Majid di halaman 270 sampai 271. Ya. Saya bilang tadi, al-mutanatti'un ini, saya sempat tanyakan ke Syekh Ali Hilabi tadi, hafizahullah, salah satu ulama kita yang tinggal di Jordan. Lalu saya tanya, Syekh, apakah mutanatti' ini sama dengan mutasyaddiq tadi, tasyadduq gitu ya, yang disebutkan dalam buku ini? Syekh Muhammad beliau mengatakan sama, artinya sama. Maka kita coba jelaskan al-mutanatti' ini, karena di sini yang ada banyak penjelasan para ulama. Al-mutanatti'un merupakan bentuk jamak daripada tanattu' atau mutanatti'. Secara bahasa mengandung makna berdalam-dalam ketika berbicara dan menampak-nampakkan kefasihan. Adapun maksud tanattu' dalam hadis adalah tindakan melampaui batas dalam berbicara, melampaui batas dalam beristidlal atau mengambil dalil, dan melampaui batas dalam beribadah. Ini diambil dari buku I'anatul Mustafid Bisyarah Kitabut Tauhid, punyanya Syekh Shalih Fauzan, jadi 1 halaman 278. Ibnu Athir ini penulis buku yang masyhur tentang, beliau menulis buku namanya buku An-Nihaya. Buku ini khusus untuk mencari kalimat-kalimat yang tidak umum difahami oleh orang dari hadis Nabi SAW. Lalu beliau mengorek dari arti-arti bahasa Arab yang asli. Beliau menjelaskan definisi al-mutanatti' dalam hadis ini diambil dari kata-kata nata'. Nat'u yaitu rongga atas bagian mulut. Kata ini kemudian digunakan untuk segala bentuk yang berdalam-dalam, baik pada ucapan maupun perbuatan. Artinya orang berlebihan dalam berbicara, gitu kan? Ataupun dalam perbuatan. An-Nihaya fi Gharibul Hadits ini Ibnu Athir, buku beliau, di jilid 5 halaman 63. Di antara makna tanattu' juga adalah bisa masuk dalam makna yang pertama,
al-itra. Ya, seperti misalnya dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, la tatrudni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdu, faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan untuk melampaui batas dalam memujiku. Ini juga semakna. Jadi bisa tasyadduq tadi dalam judul kita di buku ini, berlebihan dalam kefasihan, atau tadi tanattu' ya. Sama juga maknanya, dan juga bisa al-itra dalam hadis ini. La tatruni, kata Nabi SAW. Janganlah kalian berlebihan atau melampaui batas dalam memujiku. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih dalam memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba. Maka katakanlah bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis Bukhari Muslim tentunya. Bukhari nomor 3445. Dua kali beliau ulangi di 6830 juga. Dan Muslim 1691.